Nurrahmatus Sholihah, NIM 1902103010044. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video pembelajaran yang akan membahas mengenai materi alat pembayaran. Alat pembayaran sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Sebelum manusia mengenal uang sebagai alat tukar, mereka melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kegiatan bertukar-menukar ini disebut dengan barter. Dalam perkembangannya, kegiatan barter ini menghadapi kesulitan, yang mana harus ada kebutuhan yang timbul secara bersamaan tiap melakukan transaksi. Selain itu, kegiatan barter ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan bertele-tele, sehingga praktik barter ini dinilai kurang efektif dan efisien. Dengan keterbatasan sistem barter, orang-orang sudah mulai membutuhkan alat atau media yang bisa berfungsi untuk sebagai alat pertukaran yang tentunya harus sah dan disepakati secara bersama. Pada awalnya, alat yang digunakan untuk kegiatan pertukaran ini berupa uang barang yang terbuat dari emas, perak, maupun kulit kayu. Walaupun uang barang dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem barter, akan tetapi uang barang ini memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya nilai uang yang tidak stabil, kesulitan dalam membaginya, keamanan yang tidak terjamin, dan tidak fleksibel. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, orang-orang kemudian mulai berpikir untuk membuat alat tukar yang lebih simpel dan tentunya bisa meminimalisir adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam uang barang. Maka diciptakanlah uang atau alat pembayaran tunai yang terbuat dari logam maupun kertas, dan alat pembayaran non-tunai seperti cek, giro, kartu kredit, kartu debit maupun uang elektronik. Setelah kita belajar mengenai sejarah uang, selanjutnya kita belajar mengenai pengertian dan syarat uang. Kita sebagai masyarakat pasti setiap harinya menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, oleh karena itu, kalian sudah tahu belum apa sih pengertian dari uang? Uang di sini adalah sebagai alat untuk memudahkan kegiatan pertukaran. Uang secara umum bisa diterima setelah kita melakukan kegiatan pembelian barang-barang maupun jasa, dan juga untuk membayar hutang. Kemudian, syarat-syarat uang itu apa saja sih? Syarat-syarat uang ini terdiri dari 7 syarat. Yang pertama, syarat uang yang pertama adalah disenangi dan dapat diterima secara umum atau acceptability. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. Yang ketiga, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama atau stability of value. Yang keempat, mudah disimpan dan mudah dipindahkan atau dibawa kemana-mana tanpa kesulitan atau portability. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang keenam, memiliki satu kualitas saja atau uniformity. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi uang. Fungsi uang sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of exchange, yang mana uang ini dijadikan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu barang maupun jasa, sehingga kegiatan pertukaran menjadi lebih mudah. Nah, fungsi asli uang yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang di sini bisa digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang yang lainnya. Selanjutnya, fungsi turunan uang terbagi menjadi 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran.
Uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan manusia, misalnya membayar pajak, SPT, dan sebagainya. Fungsi turunan yang kedua, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan berupa uang yang kita tabung. Yang ketiga, uang sebagai alat pembentuk modal. Uang dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan usaha. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dengan uang, harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke daerah lain. Kemudian yang terakhir, uang sebagai alat penunjuk harga. Uang dapat digunakan sebagai penunjuk harga barang di pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang beredar sehari-hari di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat. Uang kartal ini berupa uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral merupakan tagihan yang ada di bank umum atau demand deposit yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk dari uang giral ini dapat berupa cek, giro, maupun telegraphic transfer. Demikian video pembelajaran mengenai materi alat pembayaran yang saya bahas pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari kita. See you in my next video dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.